Bagian 16, Fitnah. Lelaki yang sekarang kupanggil Abah itu menghela nafas berat. Ada kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Tidak biasanya Ali bersikap begitu. Bahkan, dia tidak menjawab pertanyaan Abah. Gumamnya. Abah mencoba menghubungi Ali berkali-kali dari ponsel miliknya. Karena aku sendiri tak memiliki ponsel. Tapi tak ada jawaban dari sana. Hingga pukul 10 malam, Ali belum juga pulang. Seisi rumah gelisah. Bahkan aku ke pekarangan rumah untuk menunggunya. Ya Allah, ada apa dengannya? Mengapa ia belum pulang juga? Kumohon lindungi lelaki baik itu. Jarum jam menunjukkan pukul 12 lewat saat motornya memasuki pekarangan. Tapi aneh, bukan ia yang mengendarainya. Seorang pemuda tak kukenal memepahnya turun dari motor. Astagfirullah, apa yang terjadi? Teriakku. Wajahnya memar. Dan apa ini? Ada bau yang sangat menyengat tercium dari mulutnya ketika ku ambil alih tubuhnya dari pemuda-pemuda yang membawanya. Abah yang sejak tadi gelisah menunggu di teras atas segera menuruni anak tangga untuk menyambutnya. Wajahnya yang sejak tadi gelisah itu sekarang berubah sangat cemas. Ada apa dengan anak saya? Kenapa keadaannya jadi begini? Tanyanya pada pemuda yang mengantarnya pulang. Maaf Pak, aku menemukannya tergeletak di jalan dengan motor ini. Ada di sampingnya. Seseorang yang mengenalinya menyuruhku untuk mengantarnya ke sini, jawabnya. Pemuda yang mengantarnya itu akhirnya pamit. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia mengantarnya. Kami tidak membayangkan jika ia berada di jalan hingga besok. Tentu saja akan jadi gosip baru yang lebih hangat dari kejadian sebelum pernikahanku. Astagfirullah, ada apa denganmu nak? Kenapa jadi begini? Ya Allah, bahkan kamu berani menenggak minuman haram itu, sahut Abah mengguncang-guncang tubuh anaknya yang tak sadar dengan keadaannya sendiri. Aku dan Abah berusaha memapahnya naik ke rumah. Abah membantuku hingga Ali masuk ke dalam kamar. Ia merancau kemana-mana. Keadaannya benar-benar kacau. Aku tak mengerti apa yang diucapkannya. Sesekali dia mengumpat dengan kata-kata kasar. Sungguh pengaruh alkohol sangat jahat, bisa membuat orang yang begitu sopan jadi kasar seperti itu. Aku membaringkan tubuhnya di ranjang pengantin kami. Beberapa kali, ia menarik-narik lenganku sambil mengoceh tak jelas, tapi aku berusaha menghindar. Abah memerintahkanku mengganti pakaiannya sebelum dia meninggalkanku berdua di kamar ini. Mataku menjelajah di setiap sudut kamar, berharap menemukan kotak P3K yang mungkin tersedia di sini. Kamar yang terbuat dari kayu ini lumayan luas. Ada meja belajar, dispenser dan kulkas kecil tersedia. Mataku berhenti di sudut bawah meja belajar. Apa yang kucari terlihat terletak di sana. Aku bangkit mengambil kotak itu. Memar di wajahnya cukup parah. Bahkan sudut bibirnya mengeluarkan darah. Kubersihkan lukanya dengan handuk kecil yang kurendam dengan air dingin dengan perlahan. Khawatir ia terbangun. "Au, sakit!" teriaknya saat kuseka luka di sudut bibirnya. Memar di wajahnya kuoles dengan minyak gosok. Aku meringis membayangkan betapa sakitnya saat ia dipukuli. Siapa sebenarnya yang tega melakukan ini? Pikiranku tertuju pada Agung. Bukankah hari itu ia mengancam Ali untuk membuat perhitungan? Sungguh keterlaluan jika ia yang berbuat begini pada suamiku. Atau jangan-jangan dia yang menelpon Ali tadi. Tapi aku tak boleh mengambil kesimpulan sendiri sekarang. Kubuka jaket kulit warna coklat yang dikenakannya dengan sangat berhati-hati. Baju kemeja yang dikenakannya basah dengan berbau alkohol yang sangat menyengat. Aku merasa mual mencium aroma itu. Apa mungkin Ali sengaja meminum minuman haram itu? Tapi kenapa? Abah bilang Ali bahkan tak pernah menyentuh barang haram itu. Jika hari ini ia sengaja minum, pasti ada penyebabnya. Kulap wajahnya dengan handuk hangat.
Memar di wajahnya tampak jelas karena lelaki itu memiliki kulit yang putih bersih. Sesekali ia meringis menahan sakit, tapi masih belum tersadar dari pengaruh minuman memabukkan itu. "Gimana, Nak Asmi? Apakah Ali sudah sadar?" Tiba-tiba suara parau dari belakang punggungku membuat aktivitas membersihkan lukanya berhenti sejenak. Aku sedikit terperanjat karena tak menyadari kedatangannya. "Belum, Mbah, tapi sepertinya ia sudah tertidur," jawabku memperhatikan wajah suamiku itu yang mulai terlelap dengan kondisi mabuk. Hatiku masih diliputi pertanyaan. Apakah dia sengaja melakukan ini? Ataukah ada yang menjebaknya? "Kok belum mengganti baju suamimu, As?" tanya Abah heran. Karena melihat Ali tertidur dengan jaket dan baju kemeja yang masih basah oleh minuman haram itu. "Sebentar, Abah. Aku obati lukanya dulu. Sebaiknya Abah istirahat. Biarkan aku yang mengurusnya," ucapku sambil tersenyum ke arahnya. "Baiklah, Abah tidur dulu. Kamu juga istirahat ya. Wajahmu terlihat sangat pucat," sahutnya kemudian melangkah meninggalkanku. Perlahan kubuka kancing kemejanya. Aku menahan nafas karena bau itu benar-benar membuatku seperti ingin muntah. Pelan-pelan kubalik tubuhnya untuk melepas kemeja putih yang digunakannya untuk akad tadi pagi. Bahkan ia tak mengganti bajunya sebelum pergi meninggalkan rumah ini. Setelah berhasil membuka kemejanya, kuputuskan untuk tidak membuka kaos tipis yang dia kenakan sebagai dalaman. Lagi pula kaos itu tidak basah sama sekali. Aku mulai membersihkan bagian leher dan bagian kulit lainnya yang bisa kujangkau. Sepertinya tidurnya sangat nyenyak, hingga tak merasakan apa-apa saat aku membersihkan tubuhnya. Aku juga tak melepas celana kain yang ia kenakan, hanya melepas sepatu dan kaos kakinya, kemudian membersihkan kakinya dengan air hangat. Setelah selesai, ku gelar selimut di depan ranjang kayu miliknya. Rasanya canggung untuk tidur di dekatnya, meskipun kasur itu cukup luas untuk kami berdua. Biarlah aku tidur di bawah. Lagi pula aku sudah terbiasa tidur di kasur tipis di rumahku. Sebentar saja aku sudah terlelap. Pasti karena kelelahan habis jamuan pernikahan, kemudian mengurus Ali yang datang dalam keadaan mabuk seperti itu. Azan subuh berkumandang. Aku terjaga dari tidurku. Tapi aneh, tubuhku terasa berat. Sepertinya ada sesuatu yang menindihnya. Astagfirullah. Aku terkejut mendapati tangan Ali melingkar di tubuhku. Sejak kapan ia pindah ke sampingku? Apakah ia sedang bermimpi dan pindah kemari? Perlahan ku angkat tangan yang melingkar itu. Kupandangi wajahnya yang masih terlihat memar. Ia masih terlelap dalam tidurnya. Haruskah aku membangunkannya sholat subuh? Bagaimana kalau dia masih di bawah pengaruh minuman itu, kemudian ia marah padaku jika kubangunkan? Akhirnya aku bangkit tanpa membangunkannya. Biar ku minta Abah saja yang melakukannya. Tak mungkin kan ia marah sama abahnya sendiri. Selesai sholat subuh, aku menemui Abah. "Bah, Ali belum bangun. Aku takut membangunkannya. Ia belum sholat subuh." Abah yang tengah menikmati kopi di meja ruang makan menoleh padaku. Astagfirullah, ada apa dengan anak itu? Belum pernah ia bersikap seperti itu. Bahkan ia selalu sholat berjamaah di masjid. Ucap Abah kemudian bangkit menuju kamar di mana Ali tidur. Aku mengekor di belakangnya. Perlahan pria itu menggoncang tubuh anaknya sambil berbisik menyebut namanya. Ali mengucek-ngucek matanya. Ia terlihat heran menatap abahnya yang duduk di sampingnya dengan tatapan menyelidik. "Kamu belum sholat kan? Sudah hampir pagi ini, Nak," ucap Abah masih dengan nada lembut. Padahal dalam pikiranku Abah akan marah dan menghajarnya seperti yang sering ibu lakukan padaku setiap aku berbuat kesalahan. Tapi tidak dengan Abah mertuaku. Dia tetap tenang dan lembut pada Ali, bahkan setelah kesalahan besar yang dilakukan semalam. Ali terlihat kelabakan menengok jam tangan yang ia kenakan. Ia baru sadar sekarang. Sudah 5:30 pagi, sisa sedikit waktu untuk sholat subuh. Bahkan sudah terlambat. Astagfirullah. Ia segera bangkit. Hampir saja ia mau nabrakku yang masih berdiri di depan pintu kamar. Ia terlihat terburu-buru ke kamar kecil untuk mandi kemudian berwudu. Aku melangkah ke dapur berencana untuk membuat sarapan untuknya.
Sebagai seorang istri, setidaknya aku punya kewajiban untuk melayani suamiku. Tante Nia sudah ada di sana, sedang membuat nasi goreng. Aromanya sungguh menggugah selera. Kamu istirahat saja dulu, nak. Tuh wajahmu tampak sangat pucat, ujar wanita itu lembut. Aku nggak kenapa-napa kok, Tante. Biar aku bantu menyiapkan sarapan. Jawabku mencoba menyiapkan piring yang akan dipakai untuk sarapan. Nggak usah, nak. Lebih baik kamu buatkan susu hangat untuk suamimu. Biasanya, ia minum susu hangat di pagi hari. Ucapnya sambil tersenyum. Wah, ternyata suamiku itu masih minum susu. Kayak baik saja. Aku menyembunyikan senyumku. Khawatir Tante Nia menyadari kalau aku menertawai kebiasaan keponakannya itu. Aku melangkah meninggalkan dapur dengan membawa segelas susu hangat. Dari balik pintu kamar, kuperhatikan Ali masih terpekur di atas sejadahnya. Sepertinya ia tengah memikirkan sesuatu yang berat. Assalamualaikum, sahutku meletakkan susu di atas meja belajar miliknya. Waalaikumsalam. Pria yang memakai koko putih dan memakai sarung hijau itu berjalan ke arahku. Aku menyambut tangannya dan menciumnya. Kenapa tak membangunkanku sholat subuh tadi? Tanyanya sembari tangan kanannya meraih gelas susu yang terletak di atas meja. Maaf, aku tak berani membangunkanmu. Tidurmu terlalu sangat lelap, jawabku lirih. Tak berani bertanya kenapa ia tiba-tiba berada di sampingku subuh tadi. Lalu kenapa kamu tidur di bawah? Apakah aku mengganggu tidurmu? Ia bertanya seolah tak terjadi apa-apa semalam padanya. Oh, tidak kok. Aku cuma kegerahan. Iya, cuma kegerahan, ucapku gugup. Ia tersenyum menatapku, memindai wajahku dengan teliti. Aku menunduk menghindari tatapannya. Jantungku berdegup karena tatapan tajam darinya. Duduklah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ia duduk di tepi ranjang dan memerintahkan aku duduk di sampingnya. Aku menuruti keinginannya. As, maafkan aku karena meninggalkan kamu semalam, ucapnya sembari menatapku dalam. Ada hal yang harus aku selesaikan, sambungnya lagi. Aku hanya mengangguk menimpali ucapannya. Kami duduk berhadap-hadapan. Rasanya sangat canggung berada di posisi itu. Tapi Al, sebenarnya apa yang terjadi padamu semalam? Ku beranikan diri menanyakan hal itu karena terlalu penasaran. Dan itu lebam di wajahmu, siapa yang melakukannya? Tanyaku lagi. Ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tampak wajahnya kembali berubah. Ada kemarahan di sana. Nanti aku ceritakan padamu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu yang agak pribadi padamu, ucapnya kembali menatapku. Kali ini tatapannya terasa agak lain. Apa itu, Al? Jantungku berdebar sangat keras melihat ekspresi tak biasa darinya. Maaf, As. Apa benar kamu pernah melakukan hal yang melanggar bersama Agung? Alisku bertaut mendengar pertanyaan itu. Aku tak mengerti maksudnya. Maksudmu? Tanyaku membalas tatapan tajamnya. Aku merasa terintimidasi oleh pertanyaan itu. Agung bilang, kalian pernah melakukan hal di luar batas bersama. Kulihat tangannya terkepal menanyakan itu padaku. Sekarang aku mengerti maksud pertanyaannya. Agung, benar ia mengatakan itu. Tanyaku memastikan aku tidak salah dengar. Ali mengangguk menanggapi pertanyaanku. Aku terkejut. Apa Agung sudah gila? Kenapa ia memfitnahku sekeji itu? Jujur saja, As, aku tidak apa-apa, sambungnya. Pernyataan itu membuat mataku menghangat. Ada gumpalan berat seakan menindih jantungku membuatku sesak, bahkan terasa sulit untuk bernafas. Sebentar lagi air bening dari sudut mataku tumpah. Kehormatanku seakan tercabik dengan pertanyaan itu. Setega itukah Agung padaku? Dia benar-benar telah menyinggung harga diriku. Kamu percaya padanya, Al? Akhirnya pertanyaan itu yang keluar dari bibirku setelah berjuang menahan gejolak di hatiku.
Ali menunduk. Ia tak menjawab pertanyaanku. Aku bersumpah demi Allah dan Rasul-Nya, aku dan Agung tak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu. Ali terkejut mendengar sumpahku, yang diiringi lelehan air mata yang meluncur begitu saja membasahi pipiku. Pria yang baru kemarin menikahiku itu terdiam. Ia sepertinya menyesal telah menanyakan itu padaku. Ia kemudian menggeser duduknya mendekat padaku. Diraihnya jemarinya kemudian menggenggamnya erat. Sementara air mataku terus saja luruh tak tertahan. Sakit rasanya mendapati orang yang pernah sangat aku cintai tega memfitnahku. Agung, apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya? Apakah ia sejahat itu? Aku percaya padamu. Sudah, jangan menangis lagi. Bujuknya seraya menghapus air mataku. Kali ini aku membiarkan dia melakukan itu. Aku menyerah dan menangis dalam pelukannya. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukanku dengan orang sebaik suamiku. Aku menumpahkan segala sakit yang menggumpal dan menyesakkan itu di dada bidang miliknya. Ada kelegaan yang kurasakan karena ia lebih percaya padaku. Ali mengelus punggungku lembut. Dia benar-benar suami yang baik. Aku tidak tahu harus bersyukur atau apa atas kejadian tempo hari yang memaksa kami untuk menikah. Lalu kenapa semalam kamu tiba-tiba pergi? Apa Agung yang tiba-tiba ia menempelkan bibirnya sehingga ucapanku terhenti? Mataku membulat karena terkejut. Sudah, jangan sebut nama itu lagi. Aku tak suka. Aku masih melongo. Wajahku terasa hangat. Aku tertunduk malu, walau sesekali aku terisak. Perasaanku campur aduk karenanya. Bersambung